Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya, semoga yang sehat semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, mengabulkan doa-doa kita, memberikan pertolongan, memudahkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kecerdasan kepada otak kita, kepintaran kepada otak kita. Amin amin rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar massa dan volume ya. Bahasa Indonesia ya. Massa dan volume, bukan massa. Massa dan volume. Nah, kita mulai dari massa dulu. Di situ di buku paket kalian halaman 17 dan 18 itu sudah ada rangkumannya, tinggal Bapak menjelaskan rinciannya seperti apa ya, menjabarkan ya. Oke, yang pertama kita akan belajar massa. Massa itu apa, Pak? Massa itu ada bahan penyusun ya. Banyaknya bahan penyusun dalam suatu benda ya. Contohnya gelas. Maaf nih Bapak, gelas. Massa gelas ini berarti banyaknya penyusun kaca ini ya, beling ini ya. Ini kan terbuat dari beling gitu ya. Nah, berarti ini terbuat massanya ini merupakan susunan dari belingnya ya. Kan awalnya ini belum terbentuk gelas seperti ini ya. Dibentuklah, digabung semua beling ya. Semua beling menggunakan alat, maka terbentuklah gelas. Nah, ini susunan susunan belingnya itu disebut dengan massa. Contohnya baju. Nih, baju Bapak. Ini awalnya kan belum berbentuk baju ya. Nah, benang itu disusun ya. Disusun itu menjadi baju, disulap menjadi baju ya, disusun ya. Nah, susunan benang itu ya disebut dengan massa ya. Banyaknya bahan penyusun ya, banyaknya bahan yang terdiri dari baju ini atau gelas ini gitu ya, dan benda yang lainnya gitu ya. Kursi itu kan awalnya dari kayu itu disusun gitu, dibentuk menjadi kursi. Nah, itu namanya massa, banyaknya bahan penyusun ya. Nah, massa ini ada yang menyamakan dengan berat. Nah, akan tetapi berbeda kenyataannya. Nah, kita lihat massa itu tidak sama dengan berat ya. Kenapa tidak sama, Pak? Nah, kita lihat di rinciannya, di penjelasannya. Massa itu tidak akan pernah berubah. Dimanapun massa itu tidak akan berubah. Contohnya, Bapak bawa baju ini ke sekolah, artinya Bapak pakai baju ini di bumi gitu ya. Baju ini di bumi susunannya tetap terbuat dari benang ya. Kemudian tidak akan tambah lebar, tetap jumlah benangnya tetap, panjang benangnya tetap gitu ya. Nah, kemudian kalau berat itu akan berubah, dipengaruhi oleh tempat berdasarkan gaya gravitasi ya. Contohnya, Bapak timbang baju ini, ternyata seandainya itu setengah kilo ya, seumpama ya, tapi keberatan kayaknya ya. Anggaplah seperempat kilo ya, seperempat kilo di bumi. Kemudian Bapak bawa baju ini ke bulan ya. Di bulan itu ini tidak dapat ditimbang, tidak ada beratnya gitu ya, karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi ya, dia tidak dapat menarik ya.
Jadi tidak ada tarikan di bulan itu. Jadi di bulan itu tidak akan terjadinya berat, ya, berat benda. Tidak ada berat di sana. Kalau masanya tetap ada, ya, tidak akan berubah. Kain ini tidak akan berubah susunannya, tetap dari benang. Tidak akan berubah menjadi tali rafia ataupun karet, tidak akan berubah, ya, tetap benang gitu ya. Tapi kalau beratnya akan berubah berdasarkan gaya gravitasi. Ya, kalau di bumi pasti ada berat. Ya, buku ini di bumi ada berat. Bapak timbang, ya, berat. Contohnya 0,5 kilo atau setengah kilo gitu ya. Gelas ini kalau di bumi ditimbang setengah kilo gitu ya. Kalau dibawa ke bulan dia tidak akan mempunyai berat, dia akan melayang terbang karena di sana tidak ada gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi itu apa, Pak? Gaya tarik bumi itu gaya gravitasi bumi. Contohnya Bapak lepas ini, ya, maka ini permen aja, permen ini bahaya, ya. Nah, seandainya Bapak lepas permen ini, ya, permen ini kalau di bumi mempunyai berat, tapi kalau Bapak lepas dia akan jatuh ke bawah. Kenapa dia jatuh ke bawah? Karena ada gaya gravitasi bumi, sehingga dia bisa mempunyai berat gitu ya. Permen ini mempunyai berat karena ada gaya gravitasi bumi. Seandainya Bapak sekarang ada di bulan, bawa permen ini, Bapak lepas permen ini, maka permen ini akan melayang. Dia tidak akan mempunyai berat karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi bumi. Oke, itu penjelasannya, ya. Oke, sekarang kita masuk di volume, ya. Kita masuk di volume. Volume ini volume itu apa, Pak? Volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Ukuran ruang mana nih? Ini Bapak punya botol. Nah, ini namanya volume, ukuran ruang. Kita lihat berapa liter ini. 1500 ml. 1500 ml itu adalah volume air. Ukuran air. Botol ini akan menampung air sebanyak volumenya 1500, benar enggak? Ya, 1500 mililiter air. Nah, jadi hanya bisa menampung segitu, tidak akan lebih, ya. Nah, itu namanya volume, ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Ruangannya berapa gitu ya. Nah, kalau kalian ke lab, ya, ke ruang laboratorium, ya, biasanya ada di rumah sakit ataupun di sekolah SMK, SMA gitu ya, di ruangan IPA gitu ya, di SMP kalian akan melihat seperti ini, ya. Di sini ada gelas ukur. Gelas ukur itu sudah ada ukurannya. Di sini mulai dari 0, 50, 100, 150, ini kelipatan 50 berarti ya, mililiter. Nah, ini untuk mengukur air. Seumpama kalian pengen nah, mak-mak kan biasanya punya kayak gini ya. Nah, orang tua kalian pasti punya ya, untuk bikin kue ya. Kalau tepungnya 1 kilo, airnya berapa gitu literannya. Nah, volume airnya berapa gitu ya, 80 ml gitu, itu volume. Nah, secara tidak langsung orang tua kalian sudah belajar atau mempraktekkan volume. Jadi kalian bisa tanya ke orang tua kalian, "Mah, gimana cara ngukur volume?" gitu. Nah, tuang aja airnya ke gelas ukurnya ya. Nah, kalau satu kue berapa, satu kilo tepung kue berapa mililiter air gitu ya. Nah, kalau punya gelas ukur di rumah bisa dipraktekkan ya. Nah, tinggal ini aja. Ini yang sudah ada jelas 20, 40, 60, 80, 100 gitu ya, sudah jelas cara mengukur liternya. Itu gelas ukur di sini. Oke, sampai di situ ya. Bapak anggap kalian sudah paham karena sudah Bapak jelaskan pengertiannya dan gambarnya. Nah, sekarang Bapak hanya memberikan pelajaran tambahan saja tentang volume benda ya. Jika kalian mengukur volume batu gitu ya. Nah, kalau tadi kan air, sekarang batu. Nah,
Ini sebenarnya tidak ada pelajarannya secara mendalam, tidak ada cara hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya nanti kalian akan dapatkan di kelas berikutnya, itu di SMP ya, bisa kalian dapatkan nanti. Nah, cara mengukur massa atau volume benda gitu ya. Benda bukan air. Kalau ini kan air. Nah, ini batu. Contohnya gimana, Pak? Contohnya kalian punya batu. Nah, ini kalian tuangkan air, terserah kalian tuangkan berapa. Ini contohnya 30 ml air ya, 30 ml air. Nah, setelah itu masukkanlah batu tersebut. Nah, kalian bisa ukur ya volume batu tersebut ya. Ternyata volumenya ternyata setelah dimasukkan dimasukkan batu, airnya naik menjadi 40 ml. Jadi kalian bisa ukur. Gimana cara ngukurnya, Pak? Kalian kurangi yang besar dikurangi yang kecil. 40 dikurangin 30, berapa hasilnya? 10. Jadi volume batu ini sama dengan 10 gitu ya. Nah, itu gampang kalau cara ingin mengukur volume benda ya, volume benda yang tidak beraturan. Cukup kalian pakai air gelas ukur gitu ya. Nah, itu seandainya kita bisa bertemu, kita bisa ngitung bareng-bareng gitu ya, kita bisa praktek bareng-bareng gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu sehingga kita bisa praktekkan semua ya yang belum kita praktekkan. Contohnya seperti kecambah gitu ya. Kemudian nanti ada kincir angin gitu ya. Kemudian ini ada volume gitu. Kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan kita nanti bisa tatap muka ya, bareng-bareng bersama-sama. Oke, untuk materi hari ini silahkan kalian tulis ini di buku catatannya karena ini penting ya. Kemudian gambarnya ditulis nggak apa, boleh kalian tulis sebagai bahan contohnya ya. Oke, itu saja materi dari Bapak. Terima kasih, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.